kecelakaan bus pariwisata di beberapa daerah, Karawang, Mojokerto, dan terbaru di wilayah Ciamis hingga menelan korban jiwa tentu menimbulkan luka mendalam bagi para keluarga korban. Bagaimana kejadian kecelakaan ini bisa terjadi? Apa sebetulnya menjadi penyebabnya? Kita akan coba temukan faktanya bersama saya Gina Vita. Oh siap, oke. Senin pagi 16 Mei 2022. Duka menyelimuti sejumlah korban kecelakaan bus wisata di Tol Mojokerto. Tak ada yang menyangka bus yang membawa 33 penumpang rombongan wisatawan ini berakhir dengan tragis. Bus ini membawa wisatawan dari Benowo, Surabaya. Rombongan ini berwisata dari Surabaya ke Jawa Tengah. Saat kejadian, bus tengah melaju kembali ke Surabaya untuk pulang. Tapi kenyataan berkata lain. Sebagian penumpang tak kunjung tiba di rumah, melainkan bus pariwisata Ardiansyah menabrak tiang variabel message sign atau VMS di kilometer 712.400A Tol Surabaya Mojokerto. Dan inilah gambar ketika peristiwa naas itu terjadi. Para korban selamat yang sudah dievakuasi langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan perawatan. Namun tak sedikit para penumpang yang langsung tewas di tempat kejadian. Hingga Jumat 20 Mei 2022, korban yang meninggal akibat kecelakaan itu berjumlah 16 orang. Kisah pilu ini pun hingga kini masih menyelimuti para keluarga korban. Barang-barang yang hingga kini masih tersimpan di Polres Mojokerto Kota merupakan barang korban bus naas itu. Ika merupakan salah satu keluarga korban yang kami temui saat dirinya melakukan pencarian barang keluarganya yang selamat. Kesedihan Ika pun masih terus tergambar ketika dirinya menceritakan bahwa ia kehilangan 3 orang anggota keluarganya yang ikut dalam rombongan itu. Lagi cari barang korban atas nama siapa, Mbak? Febrio. Febrio juga ada yang meninggal. Saudara juga ada yang meninggal. Berapa orang berarti total, Mbak? Dari saudara 3. Dari saudara 3. Jangan tanya, Mbak. Oh iya. Meskipun rasa sedih dan diselimuti kepanikan, namun Ika tak henti untuk terus mencari barang saudaranya yang masih tersimpan di Polres Mojokerto. Meskipun Ika tidak ikut dalam rombongan itu, namun Ika yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Febri pun membagikan informasi kepada kami soal bagaimana kondisi bus tersebut sebelum mengalami kecelakaan. Mas Febri sempat cerita sama Mbak Ika waktu pas di rumah sakit atau sempat ngobrol gitu nggak, Mbak? Ya waktu keadaan ke Surabayanya itu kan pakai ambulans, saya dampingi gini. Loh kok nggak istirahat, kenapa gitu? Nggak digantiin supir cadangannya gitu. Sudah diingatkan, ayo kita istirahat, itu sempat oleng katanya. Langsung supirnya itu dibangunin gitu loh. Sudah kecapean katanya gitu. Itu jadi yang bangunin penumpangnya, Mbak? Iya, sudah bilang gitu. Adik saya ngerti kan soalnya itu lo main game gitu loh adik saya. Lo kok gini gitu. Langsung bilang ke temannya. Itu loh sudah capek mungkin, ayo kita istirahat. Enggak apa-apa bilang gitu. Febri adalah salah satu keluarga Ika yang selamat dari peristiwa tragis itu. Hingga kini Febri masih terbaring di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.
maaf Mas, yang nyetir itu waktu itu siapa Mas, yang perjalanan dari apa namanya pulang perginya itu siapa? Kurang paham kalau yang nyetir. Oh. Namanya Tapi nggak tahu. tapi sempat ada ini pergantian supir gitu, betul Mas? Iya katanya sih ada. Pergantian supir itu di mana Mas kalau boleh tahu? Pas lokasinya di mana? Terus area Ngawi kalau nggak salah, lupa. Oh Ngawi, itu baru pergantian supir ya di situ ya. Tapi sebelum pergantian supir tuh perjalanan lancar Mas. Lancar-lancar aja. Setelah ada pergantian supir itu juga lancar aja atau gimana? Ya itu ya. Kurang paham sih. Soalnya saat itu saya posisi tidur. Oh posisinya tidur. Iya, posisi tidur. Yang Mbak Iya, Ika yang cerita itu. adik yang satunya tangganya ini, tangganya gitu. Tangganya bilang gitu loh, katanya sempat oleng gitu, terus mau istirahat nggak jadi diteruskan. Gitu. Tapi di dalam itu, di dalam bus itu ada orang atau penumpang-penumpang pada ngomong, apa udah Pak istirahat aja itu gitu Mbak ceritanya atau Enggak, gimana? ya kayak perasa aja katanya gitu, cuma perasanya aja gitu. Tapi ngomong langsung nggak ke supirnya waktu itu? Enggak, yang supir yang tidur. Oh. Hingga kini, kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan terhadap sopir bus yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pada sopir bus naas yang diketahui belakangan bernama Ade Firmansyah ini, dalam lanjutan pemeriksaan, polisi menemukan zat metamfetamin yang menjadi bahan dasar narkotika jenis sabu di dalam urinnya. Secara eksklusif, kami mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai sang sopir. Dan inilah pengakuan Ade Firmansyah, pengemudi bus naas itu, yang diketahui belakangan ternyata Ade Firmansyah tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM B pada saat kejadian. Tapi waktu itu gimana Mas? Kondisinya sekarang Mas? Siap nggak? Siap. Saya di sini nggak apa-apa Pak? Oke siap. Sebelumnya apa nih? Ini gila. Sebelah kiri aja ya Mas ya? Iya, sama kanan sama. Tapi waktu kejadian itu kondisi ini Mas, apa namanya, sadar atau sempat pingsan waktu itu? Enggak, pingsan apa? Enggak ya, sadar ya? Oh, oke. Kejadiannya jam berapa waktu itu Mas Ade? 6. Jam 6 pagi. Jadi waktu itu Mas Ade yang nyetir Iya. sendiri. Oh. Itu ada ini Mas, 2 sopir di situ tuh gimana Mas? Cuman saya sama supir aslinya. Oh, sopir asli. Oh, ada sopir aslinya. Iya, Sopir asli itu namanya siapa kalau boleh tahu Mas? Sari. Mas Ari. Oh, Mas Ari. Jadi gimana Mas ceritanya kok pada akhirnya Mas Ade yang nyupir? Jadi kan saya punya inisiatif untuk membawakan, terlihat supir saya sudah lelah, capek. Oh, Mas Arya kelihatan capek gitu ya. Itu dari mana sih Mas sebenarnya Mas perjalanannya? Dari mana yang apa itu? Pergantiannya itu perjalanan tuh dari mana mau kemana? Terus sempat ganti sopir tuh pas di Enggak mana? pernah ganti supir. Baru waktu di rest area Saratan atau Witangan itu. Waktu sholat subuh penumpangnya, terus saya kasihkan. Oh, sebentar. Itu berarti di daerah mana ya Mas ya? Saratan Wilangan sini Pak, sebelum sebelum Nganjuk itu. Oh, sebelum Nganjuk. Oh, gantiannya di situ ya? Iya, Oh, itu dari mana mau kemana Mas ceritanya Mas? ke Surabaya. Mau ke Surabaya? Ya, pulang ke Surabaya Penowo. Oh, pulang ke Surabaya. Dari Wonosobo. Dari Wonosobo. Nah, dari Wonosobo itu yang nyetir Mas Ari berarti. Oh, Mas Ari sempat ngomong kalau capek nih saya gitu. Ya enggak, inisiatif itu. Oh, inisiatif. Itu gimana Mas ceritanya Mas waktu itu? Kejadiannya. Heeh. Saya seliut, ngantuk, terus saya sadar ban sebelah kiri saya itu turun jalan.
akhirnya punya niatan buang ke kanan, nggak tahu udah kejadian. Waktu itu kira-kira berapa mas? Waktu pas nyetir itu kecepatannya berapa sih kira-kira? Sekarang 80 kilometeran. Oh terus tiba-tiba ngantuk gitu mas? Iya, tiba-tiba slip gitu aja. Mau sadar udah turun aspal banyak. Saya niat buang kanan, ternyata udah situ. Mas bisa digambarin nggak sih waktu pas kejadian itu sebelum 2 menit ya sebelum kejadian itu kondisi di dalam bus itu gimana? Ya, Bisa biasa lihat penumpangnya gitu. Ya, saya lihat di spion tengah itu penumpangnya ya tidur semua mbak. Penumpang tuh tidur semua? Iya tidur semua. Terus waktu itu 2 menit setelahnya bung langsung ya? Iya. Nabrak apa sih itu mas? Papan ini ya? Papan elektronik Iya, atau apa? papan reklama atau apa ya? Oh, apa pak? Papan tiang Tiang. Kalau bahasanya VMS, VMS. Badan Musik Sing. Terus habis itu setelah kejadian mas nabrak itu Kepental. ini penumpangnya kepental. Saya nggak tahu penumpangnya. Oh. Saya kan kepental keluar. Oh mas kepental keluar. Oke. Terus kondisi penumpang waktu itu gimana mas? Ya, haus mbak. Yes, saya lihat dari kejauhan aja mbak. Ada yang ya terlihat berdarah sini. Terus sampai ambulan datang itu saya dinaikin ambulan. Udah. Mas ini memang kerja sehari-hari, saya bilangnya sopir atau apa mas? Kernet. Kernet ya? Iya. Oh kernet. Mas tapi punya SIM? Sini. Saya coba. Oh SIM A? Oh kalau untuk yang mengemudikan B. bus? Harusnya pakai B. Iya, yang untuk mengemudikan bus nggak ada? Nggak ada. Oh nggak ada.